wabarakatuh. Selamat datang di video pengantar untuk kita menuju kelas di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita akan membahas tentang sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Kebijakan pendidikan lahir tidak terlepas dari sistem pemerintahan di suatu negara di mana pendidikan itu berada. Indonesia sebagai negara yang memiliki sejarah panjang sistem pemerintahan dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga demokrasi telah melahirkan berbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan. Pertemuan ketiga ini, tema yang akan kita bahas adalah kebijakan sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Kebijakan ini muncul imbas dari sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Pemerintahan yang sentralisasi kemudian menjadi desentralisasi juga berimbas pada kebijakan di lembaga pendidikan. Nah, inilah yang akan kita kaji dalam pertemuan ketiga ini. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan dengan sentralisasi pendidikan dan desentralisasi pendidikan. Sentralisasi dan desentralisasi pendidikan berkaitan erat dengan kebijakan pengambilan keputusan suatu kepemimpinan atau suatu pemerintahan. Kaitannya dengan dunia pendidikan misalnya adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpusat oleh Menteri Pendidikan Nasional dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pendidikan yang diatur secara terpusat kemudian diikuti oleh pemerintah daerah. Jadi sederhananya, sentralisasi pendidikan merupakan sistem pendidikan yang diatur secara umum semua bentuk kebijakan-kebijakan mulai dari masalah tenaga pengajar, kemudian kurikulum, hingga evaluasi pembelajaran itu ditentukan oleh pemerintah pusat, kemudian dijalankan oleh pemerintah daerah. Nah, sementara desentralisasi pendidikan adalah suatu sistem kebijakan yang mengupayakan asas demokrasi dalam pendidikan. Misalnya, suatu pemerintah daerah itu diberi kesempatan untuk mengelola pendidikannya di daerahnya masing-masing. Nah, itu adalah desentralisasi. Sebagai bahan diskusi kita di kelas, kalian perlu menyiapkan beberapa materi yang akan kita diskusikan di dalam kelas. Yang pertama itu adalah kalian diharuskan untuk mencari keputusan-keputusan pemerintah terkait dengan kebijakan pendidikan. Keputusan itu ada dua ya, keputusan sentralisasi dan keputusan desentralisasi pendidikan. Misalnya terkait dengan keputusan menteri mengenai kurikulum atau mengenai tenaga pendidik begitu. Jadi itu yang harus kalian cari terkait dengan keputusan-keputusan pemerintah tentang kebijakan pendidikan. Nah, bahan yang harus kalian siapkan untuk dalam diskusi di kelas itu ada 3. Yang pertama adalah kalian harus mencari keputusan-keputusan pemerintah pusat terkait dengan pendidikan. Misalnya keputusan mengenai kurikulum, kemudian kompetensi lulusan, kemudian ada metode pembelajaran, pembiayaan dan sebagainya, itu kalian cari misalnya dalam hal undang-undangnya atau keputusan dari menteri begitu. Kemudian yang kedua, kalian perlu menggali problem-problem kebijakan sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Nah, apa saja problem-problem yang kalian temukan terkait dengan sentralisasi dan desentralisasi kebijakan pendidikan. Yang ketiga, bahan yang perlu kalian siapkan di rumah adalah mengenai keunggulan-keunggulan sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Nah, jadi kalian cari baik sumbernya itu dari buku, dari jurnal penelitian, 2 itu saja ya, terkait dengan keunggulan-keunggulan dan keuntungan dari sentralisasi pendidikan itu apa saja.